Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Samsiana dari Prodi Teknologi Hasil Pertanian, jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung, akan melakukan praktikum kimia dasar yang berjudul Pembuatan Larutan dari Bahan Cair. Pengenceran adalah proses pembuatan larutan yang lebih encer dari larutan yang pekat melalui penambahan sejumlah pelarut pada larutan dengan volume dan konsentrasi tertentu. Adapun rumus yang digunakan untuk pengenceran adalah V1 dikali M1 sama dengan V2 dikali M2 dengan keterangan V1 itu merupakan volume awal larutan dan M1 merupakan molaritas awal larutan. Sedangkan V2 merupakan volume akhir larutan dan M2 merupakan molaritas akhir larutan. Nah, tujuan dilakukannya praktikum ini adalah agar kita mahasiswa mengetahui tahapan proses pembuatan larutan dari bahan cair dan mampu membuat larutan. Yang berikutnya ada pengenalan alat dan bahan. Jadi alat yang digunakan itu antara lain ada gelas, terus ada wadah ukur, ada sendok makan. Yang berikutnya bahan-bahannya. Bahan-bahan yang digunakan itu ada cuka dapur, kemudian pewarna makanan, terus garam, sama air. Yang pertama kita buat dulu larutan garamnya, yaitu menggunakan 300 ml air. Air. Sudah didapat 300 ml air, terus kita larutkan garamnya ke dalam air. Pada perhitungan sebelumnya telah didapatkan berat garam yang dibutuhkan itu sekitar 87 gram atau sekitar 8 sendok makan ditambah 1 sendok teh. Jadi sudah didapatkan larutan garamnya yang dilarutkan dalam garam 3 molar yang dilarutkan dalam 300 ml air. Tadi masanya didapatkan 87 gram. Terus sekarang kita tetesin pewarna makanan ke dalam larutan garam. Larutan garam ini merupakan larutan induk. Cukup 1 tetes saja. Terus kita aduk-aduk lagi sampai warnanya tercampur rata. Nah, telah didapatkan larutan induk pada percobaan pertama. Terus dari larutan induk ini yang kita butuhkan itu sekitar 150 ml air. Kita tuang ke wadah ukur. 150 ml air. Wow, sudah didapatkan 150 ml air dari larutan induk. Lalu kita tambahkan air sampai dia 250 ml. Nah, ini larutan yang telah diencerkan. Nah, ini perbedaan dari warna yang
Ini larutan yang sudah diencerkan, dan ini yang larutan induknya. Pada percobaan kedua ini, kita sama menggunakan larutan garam. Larutan garam konsentrasi 5 molar yang dilarutkan dalam 300 ml air. Terus kita buat larutannya. Lalu yang dibutuhkan larutan induknya itu, dari larutan induk itu sebanyak 50 ml. Kita tuang. Setelah didapat sebanyak 50 ml, kita tuangkan ke gelas. Tuangkan ke wadah ukur. Lalu kita tambahkan air sampai mencapai 200. Ini hasilnya. Dari percobaan kedua ini, larutan yang telah diencerkan. Ini perbandingan antara larutan induk dengan larutan yang telah diencerkan. Warnanya jauh lebih pekat yang larutan ini. Menggunakan cuka dapur. Cuka dapur yang dibutuhkan ini sebanyak 300 ml. Didapatkan larutan cuka sebanyak 300 ml. Terus lalu kita tambahkan pewarna makanan sebanyak 1 tetes. Kita aduk-aduk sampai merata. Kemudian pindahkan ke gelas. Ini hasilnya. Terus enceran, kita mengambil larutan induk sebanyak 114 gram. Kemudian kita tambahkan air sampai mencapai 250 gram. Ini 250 gram. Pindahkan ke gelas. Dan didapatkan hasilnya seperti ini. Ini larutan induknya. Ini larutan yang telah diencerkan. Dari 3 hasil percobaan tadi, didapatkan bahwa pada percobaan pertama, misalnya
di larutan induk memiliki warna yang jauh lebih pekat karena larutannya masih murni tanpa campuran air. Nah, pada larutan yang telah diencerkan, warnanya berubah menjadi lebih terang dibandingkan warna dari larutan induk. Begitu pula pada percobaan kedua, larutan induknya jauh lebih pekat. Sedangkan ini adalah larutan yang telah diencerkan. Dan pada larutan cuka dapur, memiliki warna yang jauh lebih pekat. Dan ini larutan induknya, larutan pengencerannya. Dari percobaan 1, percobaan 2, dan percobaan 3 didapatkan 3 perbandingan. Yang pertama adalah perbandingan warna. Pada larutan induk memiliki warna yang jauh lebih pekat. Namun setelah dilakukan pengenceran, warna larutannya berubah menjadi agak lebih terang. Yang kedua adalah perubahan konsentrasi. Tujuan dari pengenceran ini adalah untuk menurunkan konsentrasi larutan. Yang ketiga adalah perubahan jumlah larutan atau pelarutnya. Setelah ditambahkan air, volume air atau larutan pada larutan induk ini bertambah, sehingga terjadi penambahan volume larutan. Maka dapat disimpulkan bahwa praktikum pengenceran ini membantu kita para mahasiswa untuk mengetahui tahapan proses pembuatan larutan dari bahan cair dan membantu dalam proses pembuatan larutan.